Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masihlah memberikan kepada kita kenikmatan yang amat sangat besar, yakni kenikmatan iman dan Islam, siap menampung ilmu-ilmu yang Allah sebar di muka bumi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada Jumat yang keempat di bulan Juli kita bisa melanjutkan kembali kajian yang sudah berlangsung kurang lebih selama berapa tahun, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya ingatnya itu sebelum masjid ini jadi kita sudah mulai, ya, sebelum masjid ini jadi kita sudah mulai, jadi sudah lama sekali. Tetapi qadarullah wa masyafa'al, karena banyak ini ya, kadang saya yang izin, kadang terjadi suatu hal, akhirnya banyak ya kemunduran waktu, hingga akhirnya kita baru sampai di hadis ke-9. Walaupun ada beberapa hadis yang memang kami perinci, seperti hadis kedua itu kurang lebih 3 pertemuan sampai 4 pertemuan harus dibahas. Kenapa? Karena hadisnya itu panjangnya luar biasa. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu hadis yang utama, hadis yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di hadis yang ke-9 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya adalah an Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah dari Abi Hurairah. Dan di sini ya karena memang Abu Hurairah di urutan kitab ini adalah pertama kalinya Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Di dalam kitab ini itu hadis ke-9. Karena nanti ketika diriwayatkan oleh Abu Hurairah lagi tidak akan disebutkan nama aslinya. Jadi nama aslinya Abu Hurairah disebutkan hanya di hadis ke-9 di kitab Arba'in An-Nawawi, di dalam maksudnya di dalam kitab ini, yaitu Abdurrahman ibni Sakhr. Sinten asminipun Abdurrahman ibnu Sakhr, dan beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Berjumlah berapa? 5.000-an hadis. 5.000-an hadis, jauh melebihi yang ranking kedua. Ini kurang lebih 2.000-an hadis, sedangkan Abu Hurairah mampu mendapatkan riwayat dari Rasulullah itu 5.000
hadis. Padahal kalau kita ketahui keislaman Abu Hurairah itu kurang lebih 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Abu Hurairah itu yang paling banyak hadisnya? Dan ini banyak sekali dipertanyakan oleh orientalis Barat mengenai keabsahan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mampu kita jawab. Kenapa? Karena Abu Hurairah adalah orang yang sering sekali menemani Rasulullah ketika di akhir hayatnya, yaitu 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Itu Abu Hurairah yang paling sering menemani Rasulullah SAW dan yang paling banyak menghafal dari beliau. Karena Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang juga didoakan oleh Rasulullah untuk dimudahkan hafalannya dalam menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya semangat beliau walaupun usianya sudah tidak lagi muda, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah dan Islam Abu Hurairah itu sudah dalam keadaan cukup tua, cukup renta, tidak semuda 20-an 30 tahun, tidak, tapi lebih tua, tapi masih semangat mencari ilmunya. Itu sekilas dari perawi hadis ini. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sahar. Kemudian hadis ini juga ada asbabul wurud. Ya, kalau di Quran kan ada asbabun nuzul. Di hadis sebutnya asbabul wurud. Asbabun nuzul kalau di dalam Quran itu artinya adalah sebab kenapa turunnya ayat tersebut. Kalau asbabul wurud dalam hadis berarti kenapa hadis ini muncul. Ya, ada sebabnya. Hadis ini disebabkan ketika Rasulullah SAW menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Ya Rasulullah ketika menjelang khutbah wada atau ketika haji wada, beliau menyampaikan kepada umat kaum muslimin, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Tapi ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, akullu amin nahuj. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita haji? Nah, kira-kira Kanjeng Nabi jawab buatan, apakah setiap tahun kita haji? Jawabannya apa? Beliau tidak menjawab. Dan ternyata ini amat sangat banyak sekali hikmahnya. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab na'am atau dalam arti bahasa Indonesia iya, maka akan jatuh hukum bahwasanya haji itu setiap tahun sekali itu wajib. Kira-kira sakit buatan kita semuanya 1 tahun sekali haji? Nah, ini salah satu hikmah bagaimana Rasulullah memandang hukum haji ini. Ini kalau misalkan di zaman itu, zaman Rasulullah SAW, di mana pada haji wada itu kurang lebih jumlah jamaahnya berapa, ada yang tahu? Jumlah jamaah haji wada di tahun ke-9 Hijriah, ada yang tahu kira-kira berapa jumlah jamaahnya? Kalau haji tahun ini berapa jumlah jamaahnya dari seluruh dunia? Ada yang tahu? Ya, kurang lebih 4 juta ke atas, 4 juta ke atas. Dan itu sudah umpuk-umpukan di Masjidil Haramnya. Nah, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya ketika haji wada itu hanya 100.000 manusia, 100.000 umat Islam saja. Nah, kalau misalkan di zaman itu dan mereka kaum muslimin kan masih di dalam sekitar Madinah, Mekah atau kurang lebih Jazirah Arab yang kemungkinan besar mudah untuk mencapai Mekah, Madinah. Mungkin sekali untuk haji setiap tahun sekali. Berbeda dengan zaman sekarang. Ada yang haji baru bisanya tahun 2040 ya. Padahal daftarnya kapan? Baru tahun ini atau sebelum-sebelumnya, nggak tahu bisa haji atau tidak. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menjawab na'am. Cuma yang jadi permasalahan adalah kenapa dia menanyakan hal tersebut.
Jadi menanyakan kenapa haji apakah harus setiap tahun sekali wahai Rasulullah SAW? Kalau misal dijawab kan bisa memberatkan kaum muslimin. Makanya Imam Nawawi ketika menulis bab hadis ini di Sahih Muslim itu menyebutkan kewajiban haji seumur hidup sekali. Dan tentunya di hadis yang sebelumnya pernah kita bahas, di hadis yang ketiga, manistato'a ilaihi sabila. Yang haji itu adalah yang mampu. Siapa yang mampu? Mampu raganya, mampu hartanya ya, mampu hartanya. Alhamdulillah. Itulah kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab. Dan ini menjadi sabab urutnya hadis. Jadi kalau misalkan kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah SAW, tidaklah usah kita mempertanyakan sesuatu. Nah, di firman Allah yang lain di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya." Janganlah kalian menanyakan perkara-perkara intu bedalakum tasukum. Kalau dijelaskan perkara tersebut justru menyusahkan kalian. Dan nanya, "Oh, haji apakah setiap tahun sekali?" Ya, tentunya memberatkan kita semuanya. Baik, kita lanjutkan dengan lafadz hadisnya. Di mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yakni yang artinya setiap apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang maka harus kita jauhi, dan apa yang beliau perintah maka kita laksanakan semampu kita. Ini ada beberapa faedah yang akan kita sebutkan satu persatu dan beberapa poinnya. Poin yang pertama adalah kewajiban kita untuk langsung berhenti melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mempertanyakan, tanpa keberatan. Tidak ada mastatoktum, tidak ada semampu kalian. Beda dengan melakukan ketakwaan ada mastatoktum, tapi meninggalkan tidak ada mastatoktum. Makanya ada perdebatan atau perselisihan di antara para ulama, mana yang lebih mudah, melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Nah, menurut jenengan kira-kira lebih mudah melakukan ketaatan atau meninggalkan kemungkaran? Melakukan ketaatan, sholat, melakukan puasa, melakukan sholat, atau meninggalkan maksiat dari zina, dari khamar, dari lain sebagainya. Kira-kira lebih mudah yang mana? Ada yang berpendapat meninggalkan kemaksiatan. Karena ya coba kita lihat sholat. Jenengan sholat ke masjid bayar buatan? Bayar atau tidak? Ya gratis ya, alhamdulillah gratis. Kalau misalkan jenengan ya naudzubillah ke tempat prostitusi itu, tempat banyak sekali orang-orang berbuat zina, kira-kira bayar buatan? Untuk menyewa satu, ya itulah bayar ya. Membeli minuman keras bayar. Walaupun di dalam Islam ada yang namanya zakat dan haji, tetapi itu kan manistato'a ilaihi sabila fattaqullaha mastata'tum, semampu kalian. Berbeda dengan larangan, sehingga di dalam Al-Quran ketika diucapkan bahwasanya sesuatu itu larangan, bahkan yang terkecil sekalipun itu dilarang. Makanya disebutkan faedah yang selanjutnya, yang kedua, faedah yang kedua, yang dilarang itu yang kecil maupun yang besar, semuanya dilarang. Contoh misalkan ketika membahas tentang zina, maka ada ayatnya wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Maka setiap amalan, setiap perbuatan yang dilakukan dan itu menuju menjerumus kepada zina, maka itu semuanya dilarang. Bahkan berduaan dengan lawan jenis yang tidak mahram itu dilarang dalam syariat Islam. Begitu pula ketika kita melihat bagaimana dilarang durhaka kepada orang tua. Dikasih contoh yang paling rendah. Wala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan ah saja, itu dilarang. Jadi yang terendah, yang kecil maupun yang besar itu harus kita jauhi. Makanya dia mengatakan bahwasanya
meninggalkan hal-hal kemungkaran itu lebih mudah daripada melakukan kewajiban. Kenapa? Karena tinggal kita diem saja, kita sudah meninggalkan kemungkaran. Berbeda dengan melakukan kebaikan, perlu ada usaha, perlu ada effort. Sholat ke masjid ada usahanya buatan? Ada ya, jalan kaki ke masjid. Puasa ada usaha? Ada. Menahan lapar, menahan haus. Zakat juga ada usahanya. Haji apalagi. Berbeda dengan meninggalkan kemungkaran, kita tidak melakukannya saja, itu kita terselamatkan. Walaupun ada yang menyanggah bahwasanya melakukan ketaatan itu justru lebih mudah dibandingkan melakukan kemaksiatan. Berapa banyak orang yang durhaka kepada orang tua tapi masih bisa sedekah. Berapa banyak orang yang tidak sholat tapi masih berbakti kepada orang tua. Ada tidak seperti itu orangnya? Ada. Gembong narkoba tapi suka sedekah di masjid. Enten buatan? Ada ya, ada. Bahkan orang-orang di sekitarnya menganggap dia dermawan, orang soleh, suka sedekah, tapi ternyata ditangkap polisi, dia itu gembong narkoba. Maka disebutkan kaidah yang ketiga adalah berhenti melakukan lebih mudah daripada mengerjakan. Dan ini tentunya hadis ini mengerucut kepada bahwasanya di dalam Islam ada perintah, ada larangan, atau istilahnya ada semacam peraturan yang disebutkan adalah syariat Islam. Dan tentunya di dalam kehidupan, entah itu bernegara, beragama, wajib bagi kita untuk mengikuti peraturan yang ada, yang bisa kita ambil ibrah lah. Ketika suatu kejadian saya sekilas melihat beritanya, sudah lama, 18 Juni 2018, yaitu ketika kapal Sinar Bangun, ya, kapal Sinar Bangun melintas untuk menyeberangi Danau Toba. Ya, Danau Toba itu salah satu danau yang terbesar ya di Indonesia. Danaunya luas besar, bahkan seperti lautan. Nah, tatkala itu kapal Sinar Bangun ini ingin melintasi Danau Toba untuk mencapai ke pelabuhan yang seberang. Tetapi dari BMKG itu memperingatkan bahwasanya cuacanya, kondisinya sangat-sangat membahayakan. Tapi tidak melihat itu semuanya, dia tetap nerabas. Tidak kurang dari 22 menit, qadarullah wa masyafa'al, tiba-tiba karena ya cuacanya buruk dan lain sebagainya, ombaknya itu amat sangat besar di Danau Toba, hingga akhirnya menyerang, atau ombaknya itu seperti menggulingkan kapal hingga akhirnya terbalik. Kapalnya awalnya ke atas, tiba-tiba ke bawah, hingga akhirnya ratusan penumpang menjerit, bingung dan lain sebagainya, hingga akhirnya banyak sekali korbannya. Yang ternyata telah ditelisik demi telisik, ternyata si kapal ini melanggar peraturan yang sudah ada. Yang muatannya hanya cukup 43 orang, dia ternyata menampung ratusan orang dan ratusan kendaraan, 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan beban aslinya. Kemudian yang kedua, ternyata pelayaran itu tidak ada izinnya. Yang ketiga, data penumpang tidak ada. Jadi penumpang yang naik ke situ tidak didata demi meraup keuntungan yang banyak, ya kan. Demi keuntungan yang banyak, akhirnya dia ambil semua penumpang. Dan karena nggak ada yang mau melintas, ya saat itu kan kapal-kapal pada takut, cuma kapal itu doang yang melintas, akhirnya dia bisa masang tarif yang banyak gitu kan istilahnya. Akhirnya tergelincir, hingga akhirnya si nahkoda kapal itu dijadikan tersangka dari kasus tersebut. Intinya apa? Bahwasanya setiap peraturan itu ada hikmah di baliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW menegaskan kepada kita ini itu diperintahkan, ini itu dilarang, itu ada hikmah di baliknya. Seperti puasa itu ternyata ada hikmah besar. Sebenarnya disebutkan salah satu profesor dari luar negeri sana, bahwasanya ternyata metabolisme organ tubuh manusia itu butuh
mengkosongkan lambungnya selama beberapa hari yang disebut sebagai puasa di kaum muslimin. Kemudian yang keempat disebutkan tadi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi tidak wajib melaksanakan perintah kecuali yang diperintah itu mampu. Dan tentunya ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita kesulitan sholat berdiri, kira-kira kita sholatnya bagaimana? Duduk. Duduk tidak sanggup, berbaring. Berbaring tidak sanggup, isyarat. Isyarat pun tidak sanggup, bagaimana? Dengan kedipan mata. Kalau tidak sanggup dengan kedipan mata berarti apa? Ya wassalam, ya, sudah meninggal dunia. Itu artinya apa? Bahwasanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kemudahan, bukan kesulitan. Makanya disebutkan fattaqullaha mastata'tum di surat At-Taghabun. Yang menjelaskan hadis ini juga fa'tu minhu mastata'tum. Dan ayat ini juga menafsirkan ayat yang di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu sebenar-benarnya takwa? Yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian kaidah selanjutnya, bahwasanya manusia itu punya kudroh atau kemampuan. Jadi kita itu beribadah kira-kira dipaksa apa mboten? Ada yang merasa dipaksa atau memang takdirnya kita beribadah? Tidak. Itu adalah kemampuan kita dan kita beribadah sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai bebannya tersebut. Walaupun kalau misalkan ada di antara kita yang mampu, misalkan kami diceritakan oleh syekh kami, yaitu Syekh Asron namanya, Syekh Asron. Beliau saat itu ketika kami masih santri, beliau masih muda, kurang lebih usianya 20-an tahun, tapi sudah hafal qiraah asyroh. Qiraah asyroh itu apa? Yaitu riwayat-riwayat selain Hafiz an Asim di dalam hafalan Al-Qur'annya. Jadi seakan-akan beliau sudah hafal riwayat 20 riwayat Al-Qur'an. Nah, beliau mengatakan bahwasanya beliau itu murojaah Al-Qur'an dalam sehari itu 18 jam. Pinten Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? 18 jam. Nek kita kira-kira berapa jam? Sampai enggak 1 jam. Nah, walaupun memang semampu kita, kalau bacanya dedek-dedek, misal nyendet-nyendet, ya tidak apa-apa, masih baru sanggup 1 halaman ya enggak masalah. Besok nambah lagi jadi 2 halaman, 3 halaman. Ya sudah lancar bacaannya, bisa 1 juz dan seterusnya. Ya sebagaimana kita push up nggih. Kalau jenengan saat ini suruh push up 100 kali sakit mboten? 100 kali ya, kayak atlet gitu. Wah, sulit. Tapi kalau misalkan hari ini kita latih dulu 5 kali. 5 kali push up. Besok nambah jadi 6. Besok nambah jadi 7. Sedikit demi sedikit insya Allah Allah akan memberikan kekuatan menjadi 100 kali push up kalau tubuhnya masih kuat ya, masih muda. Kalau sudah tua kira-kira sakit mboten? Ya, walau alam, tergantung orangnya gitu. Kemudian selanjutnya nomor 6 itu tidak mempertanyakan perintah itu apakah itu wajib atau sunnah. Jadi kalau misalnya disuruh sholat qobliyah maghrib sana, nah ditanya, sholat qobliyah maghrib itu wajib atau sunnah? Ya nggak usah seperti itu, kita kerjakan. Berbeda, misalkan ada orang yang tidak mau mengerjakannya, nah baru kita bahas ini sunnah atau wajib. Kenapa baru dibahas? Karena ketika dia meninggalkan ibadah tersebut, kalau ibadah itu wajib maka dia sudah berdosa gitu ya, karena wajib dia tinggalkan. Tapi kalau ternyata ibadah itu adalah ibadah yang sunnah, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya, beramallah, sholatlah kamu, zakat kamu, tidak perlu kita pertanyakan apakah itu sunnah, apakah itu wajib. Kemudian yang ketujuh,
kalau belum mampu melaksanakan semua perintah, tentunya dalam Al-Quran kira-kira ada berapa amalan, ada berapa perintah yang Allah perintahkan kepada kita? Banyak nama mboten? Banyak, luar biasa di dalam ayat-ayatnya. Tapi mungkin nggak kita melaksanakan semuanya? Tentunya sulit. Makanya kita melaksanakan apa yang kita mampu. Kemudian kita lanjutkan ke lafaz selanjutnya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dan sungguh kaum-kaum sebelum kalian itu telah hancur karena mereka itu terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak berselisih terhadap nabi-nabinya. Kita akan bahas dulu yang pertama. Ini banyak bertanya. Kira-kira menurut jenengan banyak bertanya itu bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Tergantung ya, tergantung pertanyaannya, tergantung unsurnya gitu. Kayak saya dulu pernah ketika ngajar di kelas gitu, ngajar di kelas tentang bab tauhid, tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah gitu. Di akhir pembahasan saya memberikan waktu untuk santri-santri. Ya, ini waktunya soal, tafadhol silakan antum bertanya. Ada satu santri nanya, Ustadz, antum samponya apa? Nah, kira-kira pertanyaannya bagus atau tidak? Ya nggak butuh gitu kan, ngapain bertanya. Nah, terkadang itu seperti itu. Yang kita jelaskan suatu hal yang besar, tanyanya malah tanya yang remeh-temeh gitu. Malah nanya samponya ustadz. Dikira ustadznya ini ya apa namanya, duta sampo gitu kali. Kan bukan. Makanya bertanya itu ternyata ada adab-adabnya. Dan disebutkan banyak bertanya itu adalah yang pertama, ketika ia bertanya tapi sebenarnya pertanyaan itu tidak ia butuhkan. Contoh misalkan, Ustadz, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Kira-kira dibutuhkan tidak sama dia? Tidak. Atau ada itu salah satu di YouTube itu ya, ada yang nanya, Ustadz, kalau misalkan itu sudah bahaya ya. Pertanyaan ada kalau misalkan, artinya apa? Dia belum melakukan. Kalau misalkan saya di bulan, saya kalau sholat menghadap kemana? Nah, kalau jenengan ditanya seperti itu, kira-kira jawaban jenengan bagaimana? Nah, ustadznya pintar jawabnya. Hah? Enggak. Jawabnya ustadznya pintar. Iya, bagus pertanyaannya. Kalau kamu sudah sampai di bulan, SMS saya, nanti saya jawab gitu. Ya artinya pertanyaan-pertanyaan tidak diperlukan lah bagi dia, maka tidak perlu ditanyakan. Kemudian yang kedua, bertanya untuk melepaskan diri dari masalah, atau bertanya malah merumitkan masalah. Ada sebenarnya banyak contohnya, cuma yang kita contohkan di sini adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel ketika mereka dihadapkan kasus ada seseorang yang terbunuh, mati, nggak ada saksinya. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, wahai Nabi Musa, suruh kaummu mencari sapi betina, kemudian dari sapi betina itu mau anggota badan manapun dipukulkan kepada orang yang sudah mati. Orang yang mati ini nanti akan memberitahukan kepada kita semuanya siapa pelakunya. Artinya Nabi Musa nyuruh kaumnya untuk menyembelih sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wahai kaumku, kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu tuh ngecek atau suruh nyembelih sapi gitu kan. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, wahai Allah, aku berlindung dari mereka, yaitu orang-orang yang jahil ini. Kemudian selanjutnya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, kata Bani Israel, wahai Musa, coba tanya Tuhanmu itu, jelaskan seperti apa dia. Ya ini seperti apa sapinya.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu enggak tua, tidak muda, sedang-sedengan. Maka kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan. Tapi mereka tidak cukup. Mereka tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, coba jelaskan warna dari sapi tersebut. Aslinya mudah. Kalau misalkan mereka disuruh nyembelih sapi, sembelih sapi mau yang kurus, mau yang gemuk, mau yang bagaimanapun, ya itu sudah tidak masalah. Tapi karena mereka menanyakan suatu hal, jadi ribet urusannya. Mereka tanya apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Bahwasanya sapi betina itu warnanya coklat keemasan, kuning keemasan, yang memukau pandangan. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Wahai Musa, kami belum jelas, masih banyak yang seperti itu sapi-sapinya. Kami pengen yang paling jelas. Ini sebenarnya Bani Israel itu nggak mau disuruh nyembelih sapi. Jadi makanya diribet-ribetkan. Kalau misalkan nggak ketemu, ya sudah, kita nggak perlu nyembelih sapi. Aslinya seperti itu. Tapi karena seperti ini menjadi ribet masalahnya. Maka disebutkan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syata fiha. Sapinya itu tidak pernah digunakan membajak sawah, tidak pernah bekerja, dan juga amat sangat bagus, tidak ada kecacatan. Maka kata mereka, ya, qala inna yaqulu inna baqaratul la dhalulun tusirul ard wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Oh, sekarang sudah jelas Nabi Musa. Sudah jelas sapinya. Kira-kira nyari sapi seperti itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Awalnya yang mudah, suruh sapi saja, sapi betina, tapi malah jadi susah. Makanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukku. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran ayat yas'alunaka, yang diawali yas'alunaka, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil khamri wal maisir, wa yas'alunaka anil mahid, dan seterusnya. Itu sekitar 12 saja. Karena apa? Karena sahabat Nabi Muhammad SAW itu enggan bertanya, malu bertanya, segan. Makanya ketika A'rabi atau orang-orang Badui bertanya, mereka senang ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah ketika melihat sahabat bertanya itu, kan kalian bersamaku, kalian bersama dengan ilmu, ngapain kalian bertanya? Berbeda dengan orang Badui, mereka jarang bertemu Rasulullah, dan saat itulah kesempatan untuk bertanya. Kemudian banyak bertanya. Yang ketiga adalah bertanya pada perkara yang Allah sembunyikan. Contoh, Allah yang sembunyikan itu apa? Menanyakan tentang kapan hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi qul innama 'ilmuha 'indallah, dan lain sebagainya. Padahal ilmunya hanya milik Allah, tapi banyak sekali yang menanyakan kapan hari kiamat. Begitu pula ada yang bertanya tentang hakikat ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Roh itu bentuknya seperti apa? Nah, padahal ilmunya milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu mempertanyakan suatu hal yang sebenarnya kita tidak butuh dan Allah sembunyikan, maka tidak perlulah kita untuk bertanya. Kemudian yang keempat adalah bertanya tentang halal dan haram, tapi ini khusus di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena zaman Nabi Muhammad itu zamannya Al-Quran masih turun. Artinya setiap ucapan Nabi atau setiap Al-Quran turun itu terkadang membalas pertanyaan dari sahabat. Maka hukum halal dan haram itu tergantung dari pertanyaan juga dari para sahabat. Makanya jarang orang bertanya saat itu. Kemudian yang terakhir, bertanya pada banyak guru mencari kemudahan. Ya. Bertanya ke Ustadz A, Ustadz hukumnya ini apa? Haram gitu ya.
Wah, cari Ustadz B. Ustadz, hukumnya ini apa? Haram. Cari Ustadz C, haram. Cari Ustadz D, haram. Kemudian dapat Ustadz E, katanya makruh. Wah, Ustadz ini Ustadz yang bijaksana, memahami keresahan masyarakat. Nah, seperti itu ya, dipuji-puji. Padahal apa? Kita justru yang mencari kemudahan dari pertanyaan-pertanyaan kita terhadap Ustadz. Oh Ustadz, hukumnya ini apa? Nah, seperti itu. Kira-kira ada tidak yang seperti itu? Ada ya, banyak. Kemudian yang terakhir, ya ini ada bertanya. Yang pertama adalah bertanya yang perlu-perlu saja. Nah, disebutkan tadi sahabat hanya bertanya kurang lebih di dalam Al-Quran disebutkan ada 12 pertanyaan. Sedangkan di hadis-hadis Rasulullah SAW banyak pertanyaan justru muncul dari rojul, dari orang laki-laki yang belum kita kenal sebelumnya, atau dari orang badui. Kemudian yang kedua, kita niat bertanya untuk ibadah, untuk menambah ilmu kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini perintah dari Allah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Kemudian yang terakhir, yakni bertanya pada perkara yang belum terjadi. Untuk bertanya kepada perkara yang belum terjadi, kalau misalkan mustahil, itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan. Berbeda dengan yang mungkin bisa jadi terjadi. Sebagaimana ternyata fikih-fikih zaman sekarang itu mengambil dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi di zaman itu, tapi sudah dijawab oleh ulama-ulama salaf zaman tersebut. Kayak misalkan lempar jumroh, itu lempar jumroh secara hukumnya bagaimana? Nah, ternyata menurut Atha bin Robah, salah seorang ulama tabi'in, itu diluaskan waktunya. Tidak seperti zaman Nabi Muhammad yang cuma 100.000. Tentunya tidak cukup. Kalau misalkan zaman sekarang 4 juta berdesak-desakan hanya dengan waktu yang terbatas. Makanya diluaskan oleh ulama tabi'in, yaitu Atha bin Robah. Nah, itu salah satu pertanyaan yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau misalkan mustahil, yang mustahil misalkan, Ustadz, kalau misalnya saya sholat di Masjidil Haram, kemudian saya ternyata melihat Ka'bahnya itu terbang ke kanan, ke kiri, apakah saya mengikuti itu Ka'bahnya? Tentu tidak ya, mustahil istilahnya. Tapi yang mungkin saja, contoh misalkan saya Ustadz mau naik kapal, nah sedangkan kapal itu kira-kira lurus terus tidak sama kiblat. Enggak kan, kadang belok kanan, belok kiri. Nah, ketika sholat, apakah sholatnya belok sesuai kiblat? Ya, dikira balapan ya, sholat sambil balapan, belok kanan, belok kiri. Padahal apa? Ya, ketika awal, ya yang paling mudah bagi kita, mastata'tum. Kita pertama meniat untuk menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan terombang-ambing, belok sana, belok sini, ya sudah, kita tetap di arah kita. Ini yang mungkin terjadi, bukan yang mustahil yang seperti tadi. Nah, itu tadi penjelasan dari hadis yang ke-9, ya ini bagaimana kita menjauhi seluruh larangan yang telah Rasulullah SAW larang dan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya semampu kita. Artinya semampu kita ya bagaimana usahanya kita semaksimal mungkin. Kalau misal melebihi batas kemampuan kita, ya jangan kita lakukan. Misal berhaji tapi juga utang, itu juga jangan sampai kita lakukan. Tapi bagaimana kita mengumpulkan batas kemampuan kita sampai kita bisa melakukan amalan tersebut. Kemudian jangan banyak bertanya. Dan yang terakhir, waqtilafum ala anbiyaihim, dan jangan sampai kita berselisih dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nyuruh ini malah kita menyelisih Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnahnya. Justru itulah yang menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Itu tadi apa yang bisa kami sampaikan, semoga menambah ilmu kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.